Halo semuanya, kembali lagi di channel Portal Animasi, di mana gue bakal membahas hal-hal seputar dunia animasi. Jadi pada kesempatan kali ini, gue akan membahas salah satu kartun yang cukup banyak dari kalian ingin request, yaitu Villainius. Nah, kartun ini menceritakan tentang apa sih? Jadi, Villainius menceritakan sebuah organisasi jahat yang dipimpin oleh seorang villain mastermind yang bernama Blackhead. Nah, tujuan dari terbentuknya organisasi ini adalah untuk menolong para villain yang memiliki masalah dengan para pahlawan. Biasanya, pertolongan ini dapat berupa saran ataupun sebuah alat penemuan yang dapat menyelesaikan masalah mereka. Dalam organisasi ini, terdapat 3 karyawan yang bekerja di bawah pimpinan Blackhead. Yang pertama ada Dr. Flag atau Kenny, yaitu seorang ilmuwan muda yang selalu memakai paperback di kepalanya dan memiliki sifat yang selalu gugup. Ya, tipikal bocah kutu buku gitulah. Nah, dia ini bertindak sebagai orang yang selalu membuat berbagai alat untuk dijual oleh Blackhead kepada kliennya. Dan bisa dibilang dia ini adalah orang yang paling dipercaya oleh Blackhead sendiri, meskipun sang Blackhead seringkali memperlakukan dia dengan sangat tidak baik. Lalu ada Dimensia, yaitu seorang gadis liar yang memiliki obsesi yang sangat tinggi kepada Blackhead. Bisa dibilang Dimensia ini adalah otot dari grup ini, karena ia memiliki kekuatan dan kelincahan yang sangat luar biasa. Dan yang terakhir adalah 505, yaitu seekor burung biru yang merupakan hasil dari eksperimen gagal, di mana ia seharusnya menjadi makhluk buas yang sangat jahat, namun ia malah menjadi makhluk yang sangat baik dan penyayang. Oh ya, fakta menarik mengenai karakter ini adalah ia disuarakan oleh YouTuber terkenal, yaitu Mark Fishbach, atau lebih dikenal sebagai Markiplier. Kartun ini sendiri awalnya merupakan episode yang dibuat oleh Alan Arturiel pada tahun 2012. Lalu pada tahun 2014, Alan membawakan kartun ini ke sebuah kontes yang dinamakan Ideatoon Summit. Di sana, ia bertemu dengan beberapa eksekutif dari Cartoon Network, dan dengan banyaknya tanggapan positif yang diterima oleh kartun ini, CN pun akhirnya memintanya untuk terus membuat episode pendek dari kartun ini untuk bisa mencari lebih banyak audiens lagi. Hingga pada akhirnya, kartun Villainius mendapatkan izin untuk dibuatkan full seriesnya, dan pada tahun 2019, pilot dari kartun ini dirilis dengan judul The Dreadful Dawn. Setelah itu, Alan mengumumkan kalau kartun ini sedang dalam tahap produksi season pertamanya. Dan pada tanggal 11 Oktober 2021, season pertama dari kartun ini dirilis di HBO Max Latin Amerika dan Cartoon Network Meksiko. Jadi begitulah biodata singkat dari kartun ini. Nah, selanjutnya gue akan membahas alur cerita dari kartun Villainius agar kalian bisa melihat isi dari kartun ini tuh bagaimana. Sedikit peringatan, di sini gue hanya akan membahas season pertama dari kartun ini saja. Jadi kalau misalnya kalian bingung kenapa ada episode yang kagak gue bahas, well, itu dikarenakan kartun ini memiliki banyak sekali episode pendek. Gue gak akan membahas episode tersebut, melainkan hanya beberapa episode yang sudah menjadi full seriesnya saja. Dan seperti biasa, video ini bakal mengandung spoiler, so tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Kita mulai pembahasan dengan episode pertama yang sekaligus merupakan pilot dari kartun ini, yaitu The Dreadful Dawn. Episode ini dibuka dengan seorang superhero yang bernama Sunblast sedang membuli seorang villain yang bernama Penumbra. Yang padahal Penumbra ini tidak mencoba untuk melawan balik dan Sunblast tidak berkeinginan untuk memasukkannya ke dalam penjara karena ia sangat suka menghajar para villain. Ketika Penumbra sedang berjalan dengan sangat kesakitan, ia tiba-tiba melihat sebuah iklan di toko televisi yang menawarkan jasa untuk mengatasi masalahnya dengan pahlawan. Setelah itu, scene berpindah dan menampilkan main karakter kita, yaitu Dr. Flag yang sedang bermimpi ketika ia mendapatkan pujian dari Blackhead. Ketika Flag sudah terbangun, ia segera melakukan rutinitas paginya, mulai dari membangunkan 505 dan melakukan eksperimen terhadap superhero yang sudah ia tangkap kepada Dimensia. Tiba-tiba, ia dipanggil oleh Blackhead ke kantornya untuk memberitahu kalau misalnya ia memiliki pekerjaan untuk mengatasi masalah superhero. Nah, kliennya ini adalah Penumbra yang ingin menutupi bumi dari sinar matahari karena tubuhnya akan terbakar bila terkena sinar itu. Nah, sang pahlawan Sunblast selalu menghalangi rencananya. Setelah itu, Dr. Flag bersama dengan Dimensia dan 505 pergi untuk mengalahkan Sunblast. Namun dikarenakan Dimensia yang tidak mau mengikuti arahan Flag, mereka malah dihajar habis oleh Sunblast. Dan kini Sunblast mengetahui dan segera pergi menuju markas Blackhead. Di tengah kondisi genting ini, Flag akhirnya menyadari kalau ia harus bisa memahami kemampuan timnya dan bukan sebaliknya. Dengan Sunblast yang sudah masuk ke dalam markas Blackhead, ia pun segera dipeluk dengan sangat erat oleh 505 dan Dimensia menghajarnya sampai babak belur. Setelah itu, ia pun ditembak menggunakan sinar pengecil yang membuatnya kini dapat dikurung dalam toples. Ketika Penumbra sedang memuji kinerja dari agensi ini, Sunblast keluar dari toplesnya dan segera dimakan oleh Dimensia. Flag yang panik langsung memasukkan bola lampu ke dalam toples tersebut, yang padahal Penumbra berencana untuk menggunakan Sunblast untuk membuat antiserum untuk kondisi tubuhnya. Meski sudah menyelesaikan pekerjaan mereka, namun Blackhead tetap saja murka karena mereka harus memancing seorang superhero ke dalam markasnya.
Menurut gua, ini adalah episode pengenalan yang cukup bagus, karena episode ini dapat memberikan kita insight apa saja yang bakal kita dapatkan dari serial ini. Lanjut ke episode kedua yang berjudul Buleldozing. Gua nggak tahu ini pengucapan yang benar gimana. Episode ini dibuka dengan sekelompok remaja yang memiliki penampilan seperti Segi, Velma, dan Fred sedang melakukan vandalisme di sebuah rumah tua. Tiba-tiba keluar seorang hantu kecil yang bernama Emily yang segera membuat mereka lari ketakutan. Emily dan anak-anak hantu yang lain kini tinggal di sebuah rumah angker yang tidak ada satupun superhero yang berani untuk mengusik keberadaan mereka. Lalu tiba-tiba muncul seorang superhero yang bernama Bulldozer yang menyatakan kalau dirinya tidak takut terhadap apapun dan berencana akan menghancurkan rumah tersebut. Sama seperti sebelumnya, Blackhead muncul di televisi dan menawarkan jasanya kepada anak-anak hantu tersebut. Scene berpindah dan menampilkan Flux bersama dengan kedua rekannya sedang menghadapi seorang pahlawan yang bernama Ringworm. Di tengah pertarungan, 505 malah berdiam diri dan bermain dengan pahlawan tersebut yang membuat Dimensia akhirnya mengalahkan sang pahlawan. Setelah itu, mereka pun dipanggil oleh Blackhead untuk menyelesaikan masalah baru yang kini dihadapi oleh anak-anak hantu. Ketika sudah sampai di sana, Flux meminta 505 untuk menetap di pesawat saja karena ia kecewa dengannya di pertarungan sebelumnya. Ketika Bulldozer sudah mendekati rumah angker tersebut, Flux bersama dengan anak-anak hantu yang lain mencoba sekuat mungkin untuk menghentikannya. Tapi sayangnya, usaha mereka tidak menunjukkan hasil yang bagus. 505 yang melihat keadaan ini mencoba untuk menolong, namun Flux malah menyembunyikannya di ruangan yang berisikan jantung dari rumah angker tersebut. Usaha Flux dan Emily tidak membuahkan hasil hingga Bulldozer sampai di ruangan jantung. Namun ketika ia melihat 505, seketika Bulldozer langsung mengingat bagaimana ia kehilangan tangannya dulu. Yap, tangannya dimakan oleh seekor beruang. Kejadian ini membuat dirinya menjadi sangat takut kepada beruang dan ia pun segera melarikan diri setelah melihat 505. Dalam perjalanan pulang, Flux meminta maaf kepada 505 atas perlakuan sebelumnya. Sementara Dimensia yang tertinggal di rumah hantu tersebut kini sedang bermain judi bersama dengan anak-anak hantu yang lain menggunakan uang milik Flux. Episode ini ditutup dengan Bulldozer yang berlari ketakutan hingga ia sampai di sebuah rumah yang ternyata berisikan sekelompok beruang yang membuatnya sangat ketakutan. Nah, satu hal yang menarik mengenai episode ini adalah banyaknya reference dari berbagai media yang dimiliki oleh CN maupun di luar CN. Mulai dari Scooby-Doo, Monster House, The Grim Adventure Billy and Mandy, It Follows, Courage the Cowardly Dog, The Shining, dan tentu saja yang terakhir adalah We Bare Bear. Lanjut ke episode ketiga yang berjudul The WW atau WW, I don't know, intinya ya itulah judul episodenya. Episode ini dibuka dengan sosok wanita misterius bertopeng yang tiba-tiba datang ke markas Blackhead untuk meminta bantuan. Wanita misterius ini bernama Adelita Guerrero. Ia meminta bantuan kepada Blackhead untuk mengalahkan dan melepaskan topeng dari seorang pegulat yang bernama El Valiente. Dengan menandatangani surat perjanjian, Blackhead bersama dengan karyawannya pergi ke tempat gulat di mana ia langsung merubah arena tersebut menjadi tempat pertunjukan gulat untuknya. Blackhead meminta Dimensia untuk menghadapi El Valiente dengan hasil kemenangan yang cukup telak. Ia pun melepaskan topeng El Valiente dan tiba-tiba Adelita segera menghampiri tubuh El Valiente yang ternyata merupakan suaminya yang bernama Pedro. Jadi dulunya Pedro adalah seorang pahlawan lokal yang melawan kejahatan dengan gaya seorang pegulat. Ketika ia sedang menghadapi seorang villain yang bernama Macabra Mask yang sedang menculik istrinya pada saat itu, Pedro dapat mengalahkan sang villain, namun terungkap kalau misalnya villain itu dikendalikan oleh topeng yang ia kenakan. Dan dengan Pedro yang sudah mengalahkan sang villain, topeng tersebut langsung berpindah ke Pedro, layaknya parasit yang mencari wadah yang bertubuh kuat. Dikarenakan Dimensia berhasil mengalahkan Pedro, kini ia pun dikendalikan oleh topeng tersebut dan menjadi El Alebrije. Sorry banget nih kalau misalnya pronounce Meksiko gue agak berantakan, gue nggak bermaksud untuk menghina ya. Dikarenakan Pedro sudah kalah dan Blackhead tidak punya jawara lain, ia pun memaksa Flux untuk menghadapi El Alejib. Ia pun memaksa Flux untuk menghadapi Astagfirullahaladzim, susah banget sih ngomongin gue. Ia pun memaksa Flux untuk menghadapi El Alejibre. Awalnya, Flux mencoba untuk menggunakan robot dan memancing para penonton untuk melawan El Alejibre, namun mereka semua dikalahkan dengan sangat mudah. Tidak punya pilihan lain, Flux membiarkan dirinya dihajar habis-habisan, dan akhirnya El Alejibre keluar sebagai pemenang. Hasil dari pertarungan ini membuat Blackhead menjadi sangat terhibur, dan ketika ia meminta Dimensia untuk melepaskan topeng tersebut, ia dapat melepaskannya dengan sangat mudah.
Di hadapan Blackhead, topeng tersebut bukanlah apa-apa, dan akhirnya sang topeng berhasil dikurung dalam toples. Setelah itu, mereka bertiga dikirim oleh Blackhead ke sebuah padang gurun di Meksiko untuk pulang ke markas mereka dengan berjalan kaki. Selama di perjalanan, mereka menikmati berbagai makanan dan juga hiburan dari budaya Meksiko. Meskipun tanpa mereka sadari, Blackhead mengawasi mereka di balik bayangan. Nggak begitu banyak hal yang menarik dari episode ini, selain episode ini seperti homage bagi culture negara Meksiko. Ya, mengingat kartun ini sangat populer di Amerika Latin, jadi ya bisa dibilang episode ini merupakan bentuk rasa terima kasih kepada para fans berat dari kartun ini. Lanjut ke episode 4 yang berjudul Secret Satellites. Awal episode ini memperlihatkan kita dengan sekelompok orang dari pemerintah yang sedang rapat mengenai kemunculan sebuah virus yang bernama virus atau virus. Yap, sangat jenius. Telah mencuri sebuah informasi penting dan berencana akan menyebarkan informasi tersebut ke internet. Mereka pun menyewa seorang pahlawan yang bernama Airlock, bukan Alok ya. Virus yang mengetahui hal ini segera menghubungi organisasi Blackhead untuk mengatasi masalahnya. Sementara itu, Flak yang awalnya memiliki rencana untuk menonton acara favoritnya yang akan mencapai final series di malam ini, malah disuruh Blackhead untuk membantu Virus. Flak, Dimensia, dan 505 langsung dikirim menuju satelit di mana semua data memori milik Virus disimpan. Mereka ditugaskan untuk membackup semua data tersebut sebelum Airlock datang dan menghapus Virus. Sementara mereka sibuk di atas satelit, Blackhead sedang bersantai di markasnya sambil menonton acara anak-anak yang mengambil referensi dari serial Teletubbies. Nah, di sini kita diperlihatkan dengan kemampuan Blackhead yang dapat memanipulasi realita yang ada di serial televisi. Bahkan manipulasinya ini tidak hanya berpengaruh di TV-nya saja, melainkan di seluruh TV yang sedang menayangkan acara tersebut. Airlock pun datang dan ia langsung berhadapan dengan Dimensia. Sementara Flak yang sedang membackup data Virus menemukan bahwa informasi yang telah dicuri olehnya merupakan file dari episode terakhir dari acara kesukaan Flak. Ia berencana untuk menyebarkan video tersebut sebelum jadwal penayangan perdana dari episode itu. Airlock pun langsung tiba di hadapan Flak, namun ia malah kewalahan dalam menghadapi trio ini. Airlock berencana untuk mengeluarkan mereka semua dari satelit, tapi pada akhirnya dialah yang malah keluar dari sana. Setelah menyelesaikan misi, Flak dan 505 bersiap untuk menonton final series yang sudah ditunggu, tapi tiba-tiba Virus muncul dan membocorkan semua plot cerita dari episode itu tanpa menunjukkan satupun klip dari episode itu. Dan terungkap kalau misalnya Virus disuruh oleh Blackhead untuk melakukan hal itu sebagai bentuk bayaran dari jasa yang sudah ia terima. Mungkin satu hal yang bisa gue notice dari episode ini adalah betapa jahatnya karakter Blackhead ini. Seriusan gitu, nih orang, kejam banget. Dia memberikan spoiler kepada karyawannya sendiri yang padahal udah ngebantunya. Ini parah sih, kayaknya villain-villain dari anime ataupun kartun manapun nggak pernah sejahat ini dah. Kayak Shigaraki, All for One, itu tuh kayak gak ada apa-apanya dibandingkan Blackhead gitu. Tapi ya sangat sesuai sih dengan judul dari kartun ini. Lanjut ke episode 5 yang berjudul Blackhead Bizarre Badventure. Ya, kalian semua udah pada tahu lah, ini merupakan parodi dari apa. Episode ini dibuka dengan seorang pahlawan yang bernama Jell-O sedang menghadang warga sipil dari mendekati tempat villain berada. Tiba-tiba pahlawan yang bernama Bicep muncul untuk mengatasi masalah ini. Oh ya, karakter ini sepertinya merupakan parodi dari film Rocky yang diperankan oleh Sylvester Astagfirullahaladzim. Ya intinya itulah. Gue sorry banget nih gak bisa nyebutin kata ini. Jell-O memberitahu kepadanya kalau musuh yang sedang mereka hadapi adalah bagian dari organisasi Blackhead. Bicep yang so berani mencoba untuk menghadapi sang villain malah dihajar habis-habisan. Scene berpindah dan menampilkan Flak yang sedang mendapatkan ucapan terima kasih dari kliennya atas jasa yang sudah mereka lakukan. Tetapi Flak malah kebingungan karena ia tidak pernah melakukan pekerjaan dari klien ini. Flak curiga kalau ada imposter yang berpura-pura menjadi organisasi Blackhead. Tentu hal ini sangat merugikan mereka karena exposure dari organisasi Blackhead akan berpindah ke imposter ini. Tiba-tiba mereka mendapat surat undangan untuk datang ke markas sang imposter. Mereka pun segera pergi ke sana tanpa memperdulikan kalau ini pasti merupakan jebakan. Oh ya, dalam perjalanan ini, Flak sempat menyebutkan kalau pengacara Blackhead sedang sibuk mengurusi kasus plagiat dari karakter lain yang dipercayai telah meniru mereka. Dan inilah dia karakter yang sedang diadili. Di sana, mereka menemukan doppelganger dari Flak dan Dimensia yang memiliki tubuh yang sangat kekar. Dan terungkap bahwa dalang dari semua ini adalah Blackhead versi kekar atau ia menamai dirinya sebagai Black Hot. Aduh, gue masih nggak bisa nahan tawa sih ketika denger nih nama. Nah, buat yang belum tahu, karakter ini sebenarnya merupakan cloningan dari Blackhead. Ia pertama kali muncul dalam episode pendek yang berjudul The Perception of Evil. Jadi ya bisa dibilang Dr. Flak merupakan penciptanya, meskipun Black Hot sendiri terbentuk atas imajinasi liar milik Dimensia.
Blackheart kabur dari fasilitas Black Hat karena ia merasa kalau dunia perlu melihat kecantikan tubuhnya. Ia pun mengikuti kontes binaragawan yang ada di kartun regular show, melakukan workout secara terus-terusan, dan akhirnya membangun markasnya di tengah padang gurun. Setelah menceritakan originnya, Blackheart meminta bawahannya untuk menghabisi Flux dan juga rekan-rekannya. Meski awalnya mereka kesulitan, tapi pada akhirnya doppelganger ini dapat dikalahkan dan mereka segera pergi menuju Blackheart yang sedang melakukan workout. Namun mereka malah kembali tertangkap karena kecerobohan Dimensia. Nah, di sini Blackheart menceritakan motif sebenarnya kepada Flux. Jadi dikarenakan Blackheart merasa jijik dengan cloningannya ini, Blackheart pun membangun organisasi sendiri untuk memancing mereka bertiga. Dengan begitu, ketika trio ini terpancing dan akhirnya tertangkap, ia berharap Blackheart akan mencari mereka dan menyadari keberadaannya serta menganggapnya sangat hebat atas rencananya ini. Tetapi Flux mengungkapkan kepadanya bahwa Blackheart bukanlah orang yang mudah terkesan. Rencananya ini tidak akan membuat Blackheart dapat diterima oleh idolanya. Mendengar hal tersebut, Blackheart pun langsung loncat keluar dari markasnya untuk berlatih lebih giat lagi untuk mencapai tujuan akhirnya. Sementara trio ini berhasil melepaskan diri dan segera kembali ke markas sambil membawa doppelganger mereka. Episode ini ditutup dengan hasil dari pengadilan sebelumnya, di mana 4 karakter ini dinyatakan bersalah, dan karakter berikutnya yang akan diadili karena kasus plagiat adalah sebagian besar karakter dari kartun Evil Concern. Nah, kalian semua harusnya udah pada tahu lah episode ini mengambil reference dari apa. Dan gue harus katakan kalau ini adalah episode yang paling gue suka dari serial ini. Karena setiap kali gue nonton ini episode, gue selalu tertawa terbahak-bahak. Tentu yang bikin gue selalu tertawa adalah bagaimana mereka menggambarkan karakter Blackheart yang benar-benar absurd banget. Kayak, nih karakter bisa diibaratkan sebagai JoJo reference next level. Serius anda, dari semua media yang pernah menggunakan JoJo reference, mungkin episode ini adalah yang paling terang-terangan dan juga yang paling gokil. ¡Vendrás a casa conmigo, monstruo hermoso! Oh, ¿en serio? Bien. Selain itu, episode ini juga memberikan kita sebuah easter egg dari berbagai kartun lawas yang setidaknya bisa membangkitkan rasa nostalgia kita. Oke, sekarang kita masuk ke episode terakhir dari pembahasan kali ini, dan bisa dibilang episode ini merupakan episode yang membuat kartun Villainous menjadi cukup meroket di kalangan penikmat kartun. Episode ini berjudul The Hideous Heart. Episode ini dibuka dengan 2 orang villain yang sedang dikejar oleh seorang pahlawan wanita yang tidak diketahui. Ketika mereka ingin menghubungi organisasi Black Hat, kedua villain ini akhirnya ditangkap oleh sekumpulan superhero dan supervillain yang kini dikendalikan oleh seorang pahlawan wanita yang bernama Miss Hit. Setelah itu, scene berpindah ke dalam markas Black Hat, di mana Flux bersama dengan 505 sedang membersihkan barang-barang lama milik Flux. Di sini, kita bisa melihat sebuah foto alumni dari Akademi Black Hat. Nah, di foto tersebut, terdapat gambar seorang wanita yang mirip sekali dengan Miss Hit. Di momen ini, Flux menunjukkan kebenciannya yang sangat besar terhadap seorang pahlawan yang bernama Goldheart. Dan ia juga menyebutkan kalau hasil penelitiannya mengenai manipulasi emosi telah dicuri oleh seseorang yang tidak diketahui. Setelah itu, ia pun dipanggil oleh Black Hat, di mana villain yang sebelumnya ditangkap oleh Miss Hit kini meminta bantuan kepada mereka untuk mengatasi sang pahlawan wanita tersebut. Setelah itu, mereka pun pergi menuju kota di mana Miss Hit berada, yang mana kota tersebut kini dipenuhi oleh superhero dan para villain yang telah dikendalikan oleh Miss Hit. Ketika sampai di sana, kapal terbang milik Flux dan juga rekan-rekannya dijatuhkan oleh pasukan Miss Hit. Ternyata villain yang meminta bantuan kepada mereka telah dikendalikan oleh Miss Hit terlebih dahulu, dan juga Miss Hit mengungkapkan kalau ia adalah teman lamanya Flux yang sekaligus pencuri dari proyek penelitiannya dulu. Flux dan rekan-rekannya mencoba untuk melawan pasukan Miss Hit, namun akhirnya Flux malah terkena gas cinta milik Hit, sementara 505 dan Dimensia berhasil melarikan diri. Flux dibawa ke markas Miss Hit untuk mengisi pasokan ramuan cinta. Dengan begitu, ia dapat menyebarkan ramuan tersebut dan menjadi pahlawan yang paling dicintai oleh semua orang. Namun, ketika ia mengetahui kalau Miss Hit berencana untuk memberikan ramuan tersebut kepada Goldheart agar ia mencintainya, Flux langsung teringat masa lalunya dan terlepas dari kendali Miss Hit. Tetapi ia segera berpura-pura agar bisa mengacaukan rencananya. Dengan bantuan dari Dimensia yang meretas kamera milik Miss Hit, ia langsung memutar live streaming ke semua orang ketika Miss Hit sedang mencium Flux. Alhasil, semua orang menjadi sakit hati dan terlepas dari kendali Miss Hit. Hit yang sadar kalau rencananya sudah hancur, segera ingin mencelakai Flux, namun dirinya malah terjatuh ke dalam ramuan cinta miliknya. Para pahlawan yang sudah tersadar langsung datang untuk menangkap Hit dan memasukkannya ke dalam penjara. Ketika di sana, Flux datang menemuinya untuk menanyakan apa tujuan dari Goldheart, dan ia pun membalas kalau Goldheart berencana untuk mengakhiri semua villain yang ada di dunia. Dan ia juga sempat berhayal kalau Goldheart akan datang menyelamatkannya serta menghajar Flux karena telah mengacaukan rencananya. Hal ini membuat Flux menjadi sakit hati dan langsung pergi meninggalkan Miss Hit sambil menyebutkan nama aslinya, yaitu Cecilia.
Kalau dari yang gue lihat dan baca di internet, episode ini sepertinya sedang menyindir mengenai fenomena sim di dunia internet. Banyak dari kalian semua udah pasti tahu lah gitu, kalau di luar sana ada beberapa streamer wanita ataupun selebriti yang hanya bermodal kecantikannya saja, ia sudah dapat memiliki banyak sekali follower adiktif yang banyak orang sebut sebagai sim. Nah, uniknya ketika para fans fanatik ini mengetahui kalau misalnya idola mereka ternyata sudah memiliki pasangan, biasanya orang-orang rendahan ini bakal patah hati kayak baru aja diselingkuhin pacarnya, yang padahal idolanya sendiri kagak kenal ataupun kagak peduli sama dia. Menurut gua ini adalah salah satu penggambaran fenomena yang cukup unik, dan mereka benar-benar berhasil dalam mengcapture karakter Mist yang mirip banget dengan para e-girl di luar sana. So, jadi begitulah seluruh alur cerita dari kartun Villainius. Overall, gue cukup enjoy sih dengan kartun ini. Gue sangat suka dengan konsep dan premis yang dibawa oleh mereka. Meskipun entah kenapa, setiap kali gue menonton kartun ini, gue merasa kalau kartun ini memiliki vibe yang sama dengan kartun Hell of a Bus. Entah gue doang, atau kalian juga merasakan hal yang sama. Mungkin dikarenakan gue sudah menonton kartun Hell of a Bus terlebih dahulu, jadinya gue merasa kalau misalnya kedua kartun ini memiliki kemiripan. Nggak hanya dari konsep mengenai organisasi yang berjalan dengan melakukan tindakan kejahatan, namun dari pewarnaan dan juga suasana dari kedua kartun ini memiliki kemiripan yang tidak bisa dielakkan. Hal lain yang menarik mengenai kartun ini adalah vibe yang mereka bawa itu terkesan kayak agak gelap aja gitu. Jadinya ketika gue pertama kali nonton kartun ini, gue awalnya mengira kalau misalnya kartun ini ditunjukkan untuk orang dewasa, yang padahal target audiens dari kartun ini adalah anak-anak dari umur 6 tahun sampai 11 tahun. Dan setelah gue menonton semua episodenya, gue merasa kalau misalnya memang kartun ini diperuntukkan untuk anak-anak. Meskipun tidak bisa dipungkiri, kalau ini kartun suka menunjukkan berbagai momen dan lelucon yang terkesan agak vulgar. Tentu yang gue maksud adalah dari episode 5 dan juga 6. Meskipun gitu, gue merasa kalau momen-momen ini nggak terlalu berbahaya sih untuk anak-anak. Asal jangan sampai mereka membuka internet dan mencari fan art yang aneh-aneh dari kartun ini. Dan untuk isu terbesar dari kartun ini adalah ini kartun susah banget sih untuk diakses. Gue sendiri sampai membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa menemukan seluruh episode dari season pertamanya ini. Udah gitu semua episodenya masih pakai dub Spanyol ataupun Meksiko, entah apapun itulah. Please banget buat CNN Amerika rilis ini kartun secara global dengan dub Inggris lah gitu. Gue yakin udah banyak banget kok para fans yang menantikan kartun ini dirilis secara global. Pilot dari kartun ini aja udah memakai dub Inggris, dan buat gue voice actornya cukup solid sih. Jadi mau nunggu apa lagi? Please lah Cartoon Network rilis kartun Villainius secara global. Dengan begitu gue dan para penikmat kartun di luar sana bisa support ini kartun dengan menontonnya di situs legal. Jadi kita nggak perlu gitu nyari-nyari di internet dan situs ilegal untuk bisa nonton ini kartun. So, mungkin itu saja yang bisa gue bahas di video kali ini. Kalau misalnya ada kesalahan ataupun kekurangan, kalian bisa tambahkan di kolom komentar di bawah. So, terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!